Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita bersama kembali dalam Sapaan Firman. Tema kita hari ini adalah sikap hati. Kita membaca Injil Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berkata, dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Kita diajak belajar dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang mengkritisi kehidupan orang Yahudi di dalam beragama dan di dalam berlaku terhadap hukum Taurat. Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang mendengar khotbahnya di bukit untuk selalu perhatian kepada sikap hati. Sikap hati menjadi sangat penting. Sikap hati menjadi sebuah ukuran yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tahu hukum jangan membunuh dan mungkin saja orang lebih mudah untuk tidak membunuh. Tetapi sikap hati seorang pembunuh bisa dimiliki oleh seorang yang marah. Sikap hati seorang pembunuh bisa dimiliki oleh seorang yang membenci saudaranya. Jangan membunuh bukan sekedar persoalan tindakan membunuh, tetapi jangan membunuh juga bicara tentang sikap hati yang mendalam. Surat 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, barang siapa membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Apa yang dimaksudkan? Kenapa orang yang membenci sama dengan seorang pembunuh? Karena sikap hatinya sama. Di hadapan Tuhan, sikap hati menjadi penting. Sikap hati seorang yang membenci, sikap hati seorang yang marah kepada saudaranya, dan berkata-kata dengan tidak pantas, sikap hati yang sama dengan seorang pembunuh. Kita diajak untuk belajar bagaimana kita menjadi seorang yang selalu peduli dengan sikap hati kita. Sikap hati kita mesti selalu kita periksa. Karena di sana, di dalam hati kita, bisa jadi kita sedang melanggar dan memberontak kepada Tuhan, melanggar firman-firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan di dalam hati kita. Dan itu bagi Tuhan sebuah hal yang sama dengan orang yang melakukannya. Marilah kita belajar memeriksa dan menjaga sikap hati kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Amin.